Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi ini, amin. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah juga saya mau menyapa shalom Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Lihat kanan kiri, depan belakang, bisa berikan shalom. Bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Kedua, seberapa banyak yang rindu menyembah Tuhan, bisa lambaikan kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita pagi ini. Mari lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur kami padamu. Terima kasih buat kebaikan, buat cinta-Mu bagi kami. Naikkan sembah kami. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu pagi ini. Kami angkat suara kami. Kami angkat hati kami. Terima kasih Yesus. Baik. Sangat baik. Terima kasih ya Bapa. Percaya kemuliaan-Mu dan nyata ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu. Kami percaya pengharapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, mencari Engkau pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari yang di rumah juga boleh silakan duduk kembali. Aku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana.
ada di sana.
dua tiga orang berkumpul di dalam nama, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan firman berkata, Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu pagi ini. Biarlah Kau disukakan ya Tuhan. Kami rasakan, kami nikmati kehadiran. Kami nyatakan Kau dahsyat Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Bawa kami menikmati kasih.
Yesus yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan. Lebih keras lagi katakan amin. Haleluya. Bagi saudara siap memuji Tuhan? Come on. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi saudara. Meski
Ibu saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Yesus. Lagi. Kita dahsyat, men. Amin. Haleluya. Mari silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik pagi hari ini. Kita akan membawa persembahan kita yang pertama. Tuhan terima kasih. Kaulah kami yang dahsyat, Kaulah kami yang luar biasa ya Tuhan. Pagi ini sebelum kami mendengarkan isi hati, biarlah kami boleh bawa datang persembahan kami Tuhan. Mari berkati setiap tangan-tangan yang memberi pagi ini, bahkan yang menabur pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Mari sama-sama katakan amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Engkau sumber pertolongan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup pelihara hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau sampai detik pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya Tuhan, ini semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak punya alasan untuk kami tidak menyembah Engkau, untuk kami tidak bersyukur, memuji Engkau dalam hidup kami. Biarlah pujian kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Hora nama sekiara rabara rabaya rabaya. Hora labata karada basekiara rabaya rabaya. Hora labata karada basekiara rabaya rabaya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Dan kami mau terus belajar mengimani setiap janji Tuhan atas hidup kami, bahwa Engkau Allah kami sanggup pelihara kami. Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami ada pagi ini di tempat ini. Kami datang ya Tuhan. Oh ralabata karanya masek dan ralabara. Kami bawa persembahan pujian kami. Kami bawa masuk kami kepadamu. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap persembahan kami itu bisa berbau harum di hadapan hadirat-Mu, supaya berkat-Mu turun atas hidup kami. Oh ralabata karada baseka. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan sertai. Minta Tuhan lindungi setiap hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita, pendidikan anak-anak kita, usaha bisnis kita, kota kita, bangsa kita. Tuhan kami berdoa, karena kami percaya Engkau Tuhan sanggup, Engkau Tuhan mampu mengendalikan segala sesuatu. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Oh ralabata karada baseka ralabata. Oh ralabata karada baseka. Di tempat ini Tuhan tempat biasa, di mana kami berjumpa dengan Tuhan, di mana kami biasa menikmati hadirat-Mu. Kembali saat ini kami berjumpa, urapi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh ralabata karada baseka ralabata. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan, di situ ada pembalikan keadaan, di situ ada pintu-pintu yang baru dibukakan di dalam nama Yesus. Oh ralabata Jesus. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu bersama dengan umat Tuhan yang ada di tempat ini, di kota ini ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Layakkan pujian penyembahan kami. Engkau yang menjawab setiap doa kami ya Tuhan. Sebentar kembali kami akan diperkaya dengan firman-Mu. Inilah setiap hati kami ya Tuhan. Biar firman yang kami akan nikmati bersama akan menjadi benih bagi setiap hidup kami. Karena kami percaya di mana ada firman, di mana kebenaran Tuhan, di situ ada blessing Tuhan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang tidak punya apa-apa untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom buat kita semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kembali melayani firman Tuhan di tempat ini. Mari kita lihat firman Tuhan, kita buka di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur 105 ayat 1 dan sampai ayat yang keempat, kita akan baca. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara akan kembali menjadi kebenaran yang akan menginspirasi kita, mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang sanggup pelihara hidup kita di setiap musim. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan judul khotbah saya, perkatakan dan imani setiap janji Tuhan. Sekali lagi, perkatakan dan imani setiap janji Tuhan. Ayat yang pertama, mari kita akan baca sama-sama. Kemarin sebenarnya saya sudah siapkan firman. Tadi pagi kurang jam 9, tiba-tiba saya robah firmannya. Saya bilang sama istri saya mau cepat nih. Tiba-tiba kok ada firman yang Tuhan taruh di hati saya dan saya rubah konsepnya. Ternyata Pak WL, itu seperti pujian tadi. Kita punya Tuhan yang harus kita ceritakan setiap perbuatannya. Katakan amin. Mari kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca. Saya baca ayat yang pertama, Bapak ayat yang kedua, kemudian sampai ayat yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kembali datang buat setiap kita pada kesempatan pagi hari ini. Alkitab berkata pada ayat 1 dan ayat kedua, kita harus tetap mendeklarasikan, memperkatakan di masa pandemi ini setiap apa? Setiap janji Tuhan bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang sanggup pelihara setiap kehidupan kita. Pujian tadi kita naikkan bersama. Ada yang kalah di sebelah kiri kita, ada yang kalah di sebelah kanan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup pelihara hidup kita. Bagian kita adalah kita mau ceritakan, kita mau perkatakan, kita mau imani setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan setiap musim yang terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata dalam kitab Kejadian, yang namanya musim hujan, musim kemarau, itu akan datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi ketika ada satu pribadi, dia buat mesbah namanya Nuh, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Alkitab berkata, ketika Tuhan cium ibadah dari Nuh, Kejadian 9 ayat 1 berkata, maka berkat Tuhan terjadi atas hidupmu, atas anak-anakmu, atas keturunanmu, bahkan cucu-cucu dari Nuh. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bernyanyi bermazmur bagi Tuhan, ketika pujian kita itu menyenangkan Tuhan, ketika pujian ini keluar dari dasar hati kita yang paling dalam, dan kita berkata, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, aku kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Amen. Alkitab berkata, Tuhan yang bersemarak di atas pujian kita. Kenapa Daud diberkati oleh Tuhan? Alkitab catat, dia adalah seorang pemazmur yang disenangi di Israel.
Maukah kita menjadi pribadi yang Tuhan temukan adalah orang yang disenangi di kota Prabu Muli? Yang mau katakan amin. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, bernyanyilah baginya, percakapkanlah segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sekali lagi bagian kita adalah perkatakan janji Tuhan, doakan firman-Nya supaya kebenarannya itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Pak Bu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini sebagai manusia, mungkin sebagian kita bisa takut. Orang Palembang bilang, cak mano lagi. Firman Tuhan datang pagi ini buat setiap hidup kita. Terus perkatakan janji Tuhan, bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang sanggup pelihara setiap apa? Kehidupan kita. Coba minta tolong dibuka 1 Tawarik 16 ayat yang ke-23. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-23. Mari kita akan baca firman Tuhan. 2-3. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai apa? Segenap bumi, termasuk kita yang ada di Prabu Muli. Apa dikatakan? Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya kapan? Dari hari sehari, kata firman Tuhan. Ayat 24. Ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara apa? Segala suku bangsa. Ayat yang ke-23 berkata bahwa dari hari ke hari kita harus perkatakan, kita harus ceritakan setiap perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Pak, bagaimana kita akan ceritakan perbuatan Tuhan sedangkan kita nggak pernah alamin akan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita akan saksikan bahwa Tuhan kita yang hebat, tapi kita nggak pernah alamin kehebatan Tuhan dalam hidup ini? Itu sebabnya sudah dikasih oleh Tuhan, ayat ini mau kasih tahu bahwa harus ada sesuatu yang terjadi di pihak kita, di hidup kita, untuk kita dapat saksikan dalam hidup ini. Karena Alkitab bilang kita harus apa? Ceritakan perbuatan Tuhan. Kalau saudara baca tokoh-tokoh Alkitab, mereka itu menghadapi satu tantangan yang cukup berat dalam hidup mereka. Tekanan tetap ada di setiap generasi, masalah tetap ada. Tetapi Alkitab mencatat ketika tokoh-tokoh Alkitab mereka datang kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, mereka bawa pergumulan hidup mereka kepada Tuhan, maka Alkitab berkata kemenangan demi kemenangan terjadi bagi orang yang mau datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekalipun seringkali Bapak Ibu Saudara, apa yang kita doakan tidak terjadi, tapi Alkitab memberikan satu harapan buat kita. Tuhan akan bekerja jauh dari apa yang kita pernah apa? Doakan dan pikirkan selama ini. Tuhan kita baik, yang setuju katakan amin. Amin. Harus ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Itu sebabnya gembala induk kita, Gembala Rayu 15, saya juga percaya gembala di tempat ini, Pak Asia, terus mengajak saudara dan saya untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mesrakan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita punya masalah, kita cerita sama si A, si B, si C. Kita lupa ada satu pribadi yang dicatat dalam kitab Matius. Marilah kepadaku semua yang apa? Yang letih lesu. Kita bisa pakai ayat ini dalam hidup kita yang sedang mengalami masa pandemi. Apa janji Tuhan? Dia akan memberikan apa? Kelegaan kepada kita. Saya ibaratkan kata kelegaan ini, saudara suka nonton sepak bola? Kan ada
Bolehnya kan ya? Saya umpamakan kelegaan itu seperti bulatnya bola kaki. Itu kelegaan. Di dalam kelegaan ada apa? Ada kesembuhan, Pak. Ada pemulihan. Ada kasih Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Katakan amin. Mari sudah dikasih oleh Tuhan. Setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan supaya ada satu pengalaman rohani yang kita akan alami di masa pandemi ini. Supaya apa? Ada sesuatu yang kita akan ceritakan kepada generasi yang ada di bawah kita. Kita mau bilang begini sama anak kita, nak, tahun 2020 waktu masa pandemi, misalnya kita udah di 2025 misalnya, Pak. Itu pandemi, nak. Itu masa-masa yang susah, Papa Mama. Tapi kalau kamu bisa ada sampai hari ini, kamu bisa selesai di sekolah, kamu bisa selesai di kuliah, kamu bisa gawe, orang paling bilang, itu semua karena Tuhan. Katakan amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, setiap kehidupan kita tetap datang kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Saya nonton waktu jubileum 50 tahun GPI, Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, gereja yang akan mengalami satu terobosan yang luar biasa. Terobosan itu tinggal kita bisa aplikasikan sehubungan dengan kebutuhan gereja kita, sesuai dengan kebutuhan keluarga kita, sehubungan dengan pribadi kita masing-masing. Dia bilang gereja yang mengalami kemenangan adalah gereja yang menyembah Tuhan. Katakan amin. Gereja yang akan mendapatkan pemulihan, gereja yang akan mengalami mujizat Tuhan adalah gereja yang harus menyembah Tuhan. Itu sebabnya tadi para penyanyi berkata bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang ajaib. Banyak orang suka curhat sama kita, Pak Bu, hari-hari ini. Saya kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C. Kemarin saya ada teman ajak saya untuk berdoa. Ada satu keluarga punya usaha, Bapak Ibu Saudara, di Palembang. Mereka bilang, Pak, ini susahnya hari-hari ini. Tapi kami bersyukur, sekalipun mungkin gak ada kelebihan, tapi minimal kami masih bisa makan dari usaha ini. Pak, tetap doain kami ya, Pak. Saya bilang, Pak, mungkin hari-hari ini adalah waktu di mana Bapak itu datang kepada Tuhan. Tiba-tiba istrinya nangis, Bapak Ibu Saudara. Mereka bilang begini, Pak, kami dulu gak punya usaha. Semuanya dimulai dari yang kecil. Anak kami, anaknya itu kuliah di Jogja. Bukan kamu, Dea. Ada cowoknya kuliah di Atmajaya, katanya di Jogja. Anaknya satu di Unsri di Palembang. Dia bilang, puji Tuhan, di masa pandemi ini, Pak, Tuhan tetap tolong kami. Sekalipun, Pak, jujur, dia bilang, penjualannya itu tidak seperti biasanya. Itu memang agak sulit. Yang membesarkan hati saya dengan Pak Yakobus, Kakak Yakobus, keluarga ini bilang begini, suaminya Katolik, mohon maaf, suaminya Katolik, istrinya mulai ibadah di tempat kita. Suaminya bilang begini, setiap hari, Pak, kami ikut ibadah online, itulah yang nguatin kami. Saudara kan suka nonton online-nya dari Palembang ya, mungkin di sini juga ada. Pak Sato suka aja untuk apa? Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Kita memuliakan Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberkati setiap kehidupan kita. Untuk kita bisa ceritakan perbuatan Tuhan yang besar, kita harus mengalami sesuatu dari pihak Tuhan. Katakan amin.
Ayat yang ketiga dari Mazmur 105 tadi berkata, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-10 kita bisa lihat firman Tuhan. Amsal 18, dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-10. Mari kita baca 2-3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah saudara dan saya, keluarga kita berlari, datang kata firman Tuhan, dan kita menjadi apa? Selamat. Ini janji Tuhan saudara yang harus kita doakan dalam hidup ini. Harus jadi rema dalam hidup kita, bahwa di masa-masa pandemi ini ada satu pribadi yang berjanji yang akan melindungi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Musa berdoa, Tuhan, Engkau adalah tempat perteduhan kami turun-temurun, kata firman Tuhan. Itu doa seorang yang bernama Musa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Alkitab nggak catat bahwa kita bermegah nanti pada waktu kita lagi semuanya baik keadaan kita. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Daud bilang begini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tetapi ada hidangan Tuhan yang Tuhan sediakan. Di mana? Di lawan musuh kita. Musuh itu bisa pandemi, musuh itu bisa sesuatu yang merugikan kita. Tapi Tuhan janji, kita punya gembala yang baik, namanya Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Itu sebabnya sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau bermegah di dalam namanya. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat, kata firman Tuhan. Tadi pagi saya naik ke atas dengan istri saya, ada anak saya karena masih kecil lagi di kamar Pak Bu. Saya bilang, kita ngopi dulu di lantai atas. Terus saya tanya sama Tania atau Sania ya, ini ruangan apa? Ruangan menara, ruangan doa. Menara itu ada dua saya catat, itu tempat yang tinggi. Saudara buat menara itu di atas tempat yang tinggi. Yang kedua, menara itu adalah tempat untuk mengawasi daerah sekitar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, Tuhan itu dia bentangkan tangannya seperti kepak sayap untuk tempat kita berlindung, untuk tempat kita berteduh. Waktu kita datang kepada Tuhan, kitab Amsal berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, tempat di mana kita akan merasa aman, tempat di mana kita akan dibentengi oleh Tuhan, tempat di mana ada pagar kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Hanya Dia satu pribadi yang bisa tolong saudara dan saya di masa-masa ini. Ada teman saya, teman dekat, teman satu beribadah, Pak, saya ini Pak harus dikeluarkan dalam pekerjaan karena tempat saya bekerja nggak bisa bayar lagi sama saya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, kepada siapakah kita datang untuk serahkan seluruh hidup kita? Ada Tuhan yang menanti kita, katakan amin. Ada Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia berjanji, Dia akan awasi kehidupan kita. Dia akan bawa kita naik terbang tinggi, melintasi setiap badai hidup ini. Kalau kita bisa melewatinya,
Maka percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Di balik setiap tantangan, di balik setiap proses yang dapat kita selesaikan bersama, maka di ujung sana ada berkat Tuhan atas hidup kita. Entah itu berkat kesehatan, berkat hubungan. Tuhan akan kirim orang-orang menjadi orang-orang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai banyak hal supaya rencana Tuhan itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kita lihat ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Saya akan selesaikan firman Tuhan. Ayat yang keempat dalam Mazmur 100 yang kelima. Alkitab berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya kapan? Selalu, senantiasa. Carilah Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mari di masa-masa yang sulit ini kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa sudah dikaburkan dengan situasi yang terjadi. Karena Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan amin. Alkitab berkata, kapan Tuhan menjawab Ayub? Ketika Ayub ada di dalam badai. Alkitab berkata, dari dalam badai maka Tuhan menjawab Ayub. Ayub orang yang kaya raya, orang yang dihormati, orang yang punya segala sesuatu. Tetapi yang namanya proses kehidupan tetap dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Yang membedakan adalah waktu diproses, Ayub tetap percaya Tuhan sanggup tolong dia. Katakan amin. Bagaimana dia, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya saudara juga adalah orang yang sama. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Itu yang harus ada dalam hidup ini. Kalau Tuhan tidak akan tolong kita, siapa lagi akan tolong kita? Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, siapa lagi? Alkitab berkata, aku melayangkan pandanganku di mana? Di kota Prabu Muli. Timur, barat, utara, selatan, kata pujian tadi. Dari mana akan datang mujizat? Dari mana akan datang pertolongan? Alkitab catat, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia yang kita kenal, Jehovah Sebaot kita. Carilah Tuhan. Mari saya mengajak saya dan keluarga saya dan setiap kita, mari kita tetap cari Tuhan dalam hidup ini. Kita tetap datang kepada Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan. Kita terus bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, kitab Yakobus berkata, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang baik, kata kitab Yakobus, itu diturunkan dari mana? Dari atas, dari Bapa segala terang. Itu Bapa yang kita kenal, Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap diberkati Tuhan, Pak, di masa pandemi. Saya tetap punya keyakinan seperti ini. Saya baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tokoh Alkitab yang gak makan. Siapa yang gak makan tokoh Alkitab? Atau saya salah belajar, Bapak Ibu? Saya juga belajar. Selama orang percaya dicatat dalam Alkitab, dia percaya sama Tuhan, tantangan tetap ada. Tapi penyediaan berkat Tuhan dalam hal jasmani tetap Tuhan berikan. Jasmani itu sekarang itu apa? Tuhan berkati orang tua kita. Kita sebagai orang tua, Tuhan berkati keuangan kita, Pak. Supaya apa? Anak-anak kita bisa sekolahin di masa pandemi. Amin. Kita masih bisa makan. Saya dengan istri saya nyampe di sini jam 11 saya. Jam 11. Saya masih mutar kota Prabu Muli, cari sate. Habis, Pak, jam 11. Mungkin Bapak, Ibu Saudara harus pikirkan, ternyata sate itu cukup laku di kota Prabu Muli. Kami mutar Pak Sandos, mutar kota, katanya lagi. Ujungnya apa? Beli nasi goreng sebelah itu. Sebenarnya saya sudah ditelepon
Koko James katanya. Kayak kalau datang kita makan katanya. Saya bilang nggak usah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Masihkah kita punya niat hati yang jujur mencari Tuhan di masa pandemi? Itu menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Masihkah kita memperkatakan, Tuhan aku percaya, aku akan tetap diberkati oleh Tuhan sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Alkitab berkata dalam kitab Roma, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun apa? Abraham tetap berharap terhadap janji Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, hal ini tidak berlaku untuk Abraham saja. Karena Alkitab catat seperti dalam kitab Roma 4. Tapi hal ini juga akan berlaku bagi kita, bagi keluarga kita. Karena Alkitab bilang, berkat Abraham itu akan nyampe kepada kita di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tetap mencari wajah Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Miliki kerinduan. Miliki kehausan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Cari hadirat Tuhan dalam hidup ini. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di hadirat Tuhan ada kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Di hadirat Tuhan ada sesuatu rencana yang besar yang Tuhan akan bagikan kepada kita. Rencana Tuhan akan jadi kenyataan. Dia akan pakai bagi setiap kita yang mau searah, seirama dengan Tuhan. Tapi yang namanya proses itu memang gak enak. Kita banyak gagal di proses. Kita gak kuat. Daging kita gak kuat. Tapi mari kita mau berusaha. Kita mau berdoa, Tuhan, pakai keluarga saya untuk rencana-Mu. Kita memang gak sempurna. Mungkin orang lain lebih dari kita. Tapi kitab Korintus berkata, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak diperhitungkan, tapi justru dipilih oleh Tuhan untuk rencana Tuhan yang besar. Mungkin kita nggak dipilih dalam tanda kutip. Kita mungkin nggak diperhitungkan, Pak Bu. Tapi ada satu pribadi yang menunggu kita. Namanya Yesus Kristus. Kalau kita datang kepada Dia, Dia akan mampukan kita. Ada satu doa dari Rasul Paulus. Kalau kita kurang hikmat, kita nggak punya wahyu, doa sama Tuhan. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana untuk hidup saudara, keluarga, pendidikan dari anak-anak kita. Tetap berjuang di masa pandemi ini. Ayat yang terakhir, Amsal 23 ayat 18. Mohon maaf kalau saya mungkin terlalu lama nyampaikan firman Tuhan. Ini ayat yang terakhir. Amsal 23 ayat 18. Mari kita mau baca ayat ini, biar ayat ini Bapak besar itu, saya mau kasih istilah bahasanya, langsung terlukis di hati kita yang paling dalam. Mari kita baca 2-3. Karena masa depan apa? Sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan yang baru. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Jadi saudara, mindset kita harus kita atur bahwa hari esok akan lebih baik lagi terjadi dalam hidup saya berdasarkan janji firman Tuhan. Kita jangan berdasarkan apa kata koran. Memang mungkin seperti itu faktanya, tetapi kan kita harus hidup berdasarkan apa? Kata firman Tuhan. Saudara masih percaya firman Tuhan lebih daripada koran? Hello, amin. Ada orang bilang, Bapak Ibu Saudara, wah kaki di lahat mak ini. Saya tetap doakan lahat. Saya bilang sama jemaat, ayo kita doakan, kita berkati lahat. Urusan Tuhan akan berkati, urusan Tuhan akan pulihkan. Bagian kita akan doakan kota kita, karena berkat kota akan jadi juga berkat kita. Itu kata firman Tuhan. Entah kapan kita nggak tahu. Bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan adalah apa? Untuk memberkati kita. Kan kita tahu bersama, cuma satu yang Tuhan gak bisa buat. Apa? Menyembah. Karena gak ada yang lebih daripada Dia. Gak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Daud berkata, sejauh yang aku tangkap dengan telingaku ini, tidak ada Allah di bawah kolong langit ini yang dapat dibandingkan, disejajarkan dengan Allah Israel, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Itu sebabnya kita harus menyembah. Daud orang yang paling baik, tapi Daud juga orang yang paling jahat. Tapi Alkitab bilang, Tuhan seringkali tidak memperhitungkan selaras dengan perbuatan kejahatan kita. Saking baiknya Tuhan itu. Seringkali kita ada Pak yang suka agak jauh dari hadirat Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, biarlah Tuhan di bulan ini kita akan selesaikan, tinggal beberapa hari lagi. Kita mau siapkan hidup kita untuk masuk bulan yang baru, bulan yang ke-11 di tahun 2020. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Terus doakan apa menjadi impianmu. Masalah sekarang tidak bisa mematikan impian yang Tuhan taruh di hatimu. Katakan amin. Karena Dia mendesain segala sesuatu. Alkitab kasih tahu banyak hal. Hari ini semuanya itu mahal Pak. Tiba-tiba besok Tuhan buat semuanya menjadi murah. Dia Maha Kuasa. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia Jehovah Jireh kita. Kita suka katakan Dia adalah Allah El Shaddai kita. Tahukah arti Allah El Shaddai? Allah dari segala yang mustahil. Allah yang tidak ada batas jangkauan. Allah pemelihara, kata firman Tuhan. Dialah Yesus yang kita sembah. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus ceritakan siap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ketika kami menyembah, ketika kami memuji Engkau, hadirat-Mu turun Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan. Mari buka mulutmu Bapak Ibu. Sembah Dia. Sedang mungkin ada di rumah, sembah Dia. Kuasanya tidak bisa dibatasi dengan uang ujaran yang ada. Dia Allah yang tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nama Tuhan yang menara yang kuat. Tempat di mana kita dilindungi, kita dipersiapkan untuk satu rencana Tuhan yang jauh melebihi setiap rancangan kita. Itu sebabnya bagian kita adalah mari sembah Dia, berikan Dia pujian, tinggikan namanya dengan Allah setiap suku kaum dan bahasa.
Berkati setiap kami ya Tuhan. Karena kami gak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami gak bisa hidup tanpa Tuhan sertai hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau perkatakan Tuhan, besok hari kemenangan, mujizat, kesembuhan, kelimpahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Mari kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu bagi kami. Sekali lagi Tuhan kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan, paksa kami untuk kami terus memperkatakan setiap janji-Mu bagi hidup kami. Berkati keluarga kami, sebab apa yang Kau berkati diberkati selama-lamanya. Bawa hidup kami semakin kuat di dalam Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, apa yang menjadi planning kami ke depan, apa yang menjadi rencana kami, harapan kami. Sekali lagi berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, tuntunan Tuhan atas hidup kami. Kami minta Tuhan sertai kami ya Tuhan, supaya kami akan berhasil dan beruntung dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, sekali lagi arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dalam Roh Kudus, kiranya turun menyertai kita siang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.